Nah, cerita selanjutnya tentang jembatan Texas atau teknik sastra di Universitas Indonesia. Jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa bercerita karena tidak membawa kendaraan sehingga ia harus menyeberangi jembatan tersebut dengan jalan kaki guys agar lebih dekat menuju kosannya yang berada di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau pun itu sedang berkabut. Ia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Tapi saat memasuki jembatan, sang mahasiswa ini merasa sedikit takut guys. Karena dia melihat ada bayangan yang bergerak di seberang jembatan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Serem banget ya guys. Bayangin coba, kamu lagi jalan di jembatan sendirian terus tiba-tiba ada kepala dengan rambut yang menggantung gitu, jadi posisi kebalik di tiang jembatan. Aduh, mungkin bakalan langsung pingsan kali ya kalau ketemu. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dimana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silakan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele ya di Real Horror Story. Dan kali ini gue bakalan mengangkat sebuah kisah ya. Bukan cuma satu cerita nih, ada beberapa cerita kisah horor ya yang terjadi di lingkungan kampus. Ya seperti kita tahu ya, banyak sekali cerita-cerita horor yang sudah beredar yang terjadi di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan meskipun beberapa kisah horor itu sudah terjadi cukup lama ya, tapi masih terus berkembang ya, karena terus menerus diceritakan dari mulut ke mulut nih, dari beberapa angkatan lah intinya dari mahasiswa tersebut ya, sehingga menjadi semacam urban legend tuh di kampus itu. Nah, dan memang nih ya, mendengar dan juga mungkin berbagi cerita horor itu menjadi kegiatan yang cukup menarik bagi beberapa orang ya, khususnya pecinta horror story. Dan memang kisah horor itu terus berkembang dari mulut ke mulut. Dan bukan sesuatu yang aneh lagi kalau di kampus-kampus di Indonesia itu juga mempunyai legenda tentang kisah horornya. Dan mungkin juga kalian nih yang mendengarkan Real Horror Story kali ini ya, yang mungkin masih kuliah saat ini atau mungkin yang udah lulus ya, tapi kalian punya nih ya cerita-cerita horor tentang kampus kalian yang mungkin nanti belum gue ceritain di episode kali ini, bisa nanti kalian tambahkan di kolom komentar ya guys. Nah, sebelum kalian simak cerita di episode kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya buat kalian yang belum subscribe, juga klik tombol like, serta nantian kalian juga boleh komen serta share ya channel gue ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, tentunya terima kasih banget sudah dukung channel gue, dan semoga kalian ditambah rezekinya, selalu dipermudah urusannya ya, dan selalu diberi kesehatan. Amin.
Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Siapkan nyali kalian untuk mendengarkan cerita gue kali ini karena ada beberapa kisah horor yang bakalan gue ceritain di episode Real Horror Story kali ini. Oke, gimana cerita selengkapnya? Check it out. Nah, cerita horor di kampus tentang dosen yang mengajar selama 3 hari. Cerita pertama ini datang dari akun Twitter @tirsoft yang tidak menyebutkan nama kampusnya. Ia bercerita ada kejadian horor yang terjadi pada dosennya. Saat itu ada seorang dosen yang masuk ke kelas di lantai 3. Kelas itu terdapat di paling ujung koridor dan perkuliahan itu dilaksanakan pada sore hari. Ketika sang dosen masuk ke kelas tersebut, ia menyadari kalau para mahasiswanya memiliki muka yang pucat tanpa ekspresi. Tapi sang dosen ini tuh nggak menghiraukan keanehan tersebut guys, dan tetap melanjutkan pembelajaran sampai 3 SKS selesai. Nah setelah beliau keluar, ternyata dosen ini sudah berada di kelas tersebut selama 3 hari guys. Nah aneh banget ya, 3 hari berturut-turut dia ada di kelas tersebut. Nah cuman di sini nggak terlalu diceritain banget secara detail ya guys. Apakah memang nggak ada yang tahu nih selama 3 hari dosen itu ada di sana gitu. Atau mungkin itu kelas kosong yang sudah nggak terpakai gitu. Kalau memang itu kelas yang masih terpakai kan harusnya pasti keesokan harinya juga bakalan ada pembelajaran di kelas tersebut kan ya guys. Kalau memang dia udah 3 hari berturut-turut ada di dalam kelas tersebut gitu loh. Nah cuman pada intinya nih dari cerita yang berkembang di kampus si pemilik akun Twitter ini tadi ya. Karena si pemilik akun Twitter itu juga nggak menyebutkan nih di mana tepatnya kampusnya dia gitu ya. Nah menurut mitos yang berkembang, si dosen itu ternyata sudah berada di kelas tersebut selama 3 hari berturut-turut. Nah itu tadi ya guys, cerita pertama tentang seorang dosen yang mengajar sebuah kelas dengan mahasiswanya yang berwajah pucat semua. Dan ternyata dia secara nggak sadar sudah mengajar di kelas itu selama 3 hari berturut-turut. Nah kemudian cerita kedua tentang hantu Fitri di ruang CLDS Fakultas Hukum. Nah ini adalah sebuah fakultas hukum Universitas Islam Indonesia ya, atau disingkat UII. Kampus ini terletak di Yogyakarta. Dan memang kampus ini tuh sudah dibangun pada saat tahun kemerdekaan guys. Jadi memang sudah termasuk kampus yang tua ya, sudah cukup ya berumur lah karena sudah pada zaman kemerdekaan gitu. Nah, Universitas Islam Indonesia ini adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Dan salah satu cerita horor yang terkenal dari kampus UII ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum di sana sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik. Tapi perempuan ini enggak memiliki kaki guys. Dan itu terjadi di ruang CLDS atau Center for Local Law Development Studies. Oke. Dan wanita tersebut terkenal dengan nama Fitri. Namun nggak ada yang tahu apakah wanita tersebut adalah mahasiswi Fakultas Hukum UII atau bukan guys. Tapi yang pasti jika kamu nih ya memasuki ruang CLDS itu sendirian terlebih pada saat sehabis maghrib atau malam hari, bisa dipastikan kalau kamu bakalan bertemu dengan hantu wanita tanpa kaki ini. Nah, gimana nih ya mahasiswa-mahasiswi kampus UII terutama fakultas hukumnya, apakah kalian pernah ketemu nih sama si Mbak Fitri ini, hantu wanita yang tanpa kaki, terutama di ruang CLDS itu? Mungkin kalian bisa ikut komentar ya guys di kolom komentar. Nah cerita berikutnya adalah cerita horor di kampus Maranatha tentang hantu kunci jawaban. Wah ini asik banget nih. Kayaknya hantunya ini baik hati ya ngasih kunci jawaban soal tes gitu ya. Ya kalau bener sih ya beruntung banget nih ya kan guys. Nah gimana ceritanya nih? Ini sepertinya terdengar seperti hantu yang baik tuh yang membantu mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa lulus ujian ya. Tapi saat kamu mendapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu akan merasa sangat terkejut.
Kisah ini berawal saat ada seorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas labnya yang tertinggal. Saat itu hari memang sudah malam dan sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Awalnya sang mahasiswa ini nggak mengajukan keberadaan si kakek tersebut dan langsung mengambil jasnya. Namun secara tiba-tiba sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai nomor 49 guys, untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi keesokan harinya. Benar saja, besoknya sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Tapi hal yang mengejutkan terjadi ketika ia masuk ke nomor 50 karena ternyata ada wajah sang kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Nah, aneh banget ya guys ya. Kenapa ada wajah si kakek tuh terpampang di soal analisa organ tubuh tuh ya. Dan sampai saat ini belum diketahui siapa sosok kakek tersebut ya. Apakah memang mungkin kakek itu penghuni atau penunggu dari kampus tersebut, atau mungkin seseorang yang meninggal yang kemudian tubuhnya dijadikan kadaver gitu ya. Kadaver itu adalah sosok mayat atau jenazah yang biasanya dijadikan bahan praktek untuk dokter kayak gitu. Jadi untuk calon dokter seperti itu guys. Nah oke, cerita selanjutnya adalah cerita horor di kampus Universitas Gadjah Mada tentang seorang mahasiswa abadi. Nah seperti kita tahu ya, Universitas Gadjah Mada berada di Yogyakarta guys, atau yang disingkat UGM. Dan kampus UGM ini memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi bukan hanya terkenal karena kampus tersebut yang terbaik saja, UGM juga memiliki beberapa kisah horor yang melegenda dan menjadi urban legend yang terus-menerus berkembang nih ya, dari mulut ke mulut dari semua mahasiswa lintas angkatan nih. Jadi bahan cerita gitu ya buat para mahasiswa yang kuliah di sana. Salah satunya adalah keberadaan hantu Mbak Yayu yang begitu populer di kalangan mahasiswa UGM, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Menurut cerita yang beredar, hantu yang disebut Mbak Yayu itu sering tertangkap di CCTV guys. Mbak Yayu adalah mahasiswi UGM angkatan lama. Konon katanya, kisahnya kala itu Mbak Yayu sedang dalam masa pengerjaan skripsi. Tapi skripsinya ditolak berkali-kali. Nah, kenapa ditolak juga kurang tahu ya guys, karena nggak diceritain detail gitu. Nah, karena skripsinya itu terus ditolak, akhirnya mengakibatkan Mbak Yayu ini menjadi stres, sehingga dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Aduh, kasihan banget ya guys. Dan sosoknya ini seperti mahasiswa biasa guys kalau dia muncul gitu ya. Hanya saja dia berpenampilan jadul. Mungkin bagi orang yang nggak tahu tentang sosok Mbak Yayu ini, kalau ketemu orang itu bakalan mikir, ini mahasiswi kok penampilan jadul banget sih gitu. Nah, dan menurut beberapa orang pintar nih, katanya ya Mbak Yayu ini nggak akan pernah meninggalkan UGM. Jadi mungkin karena Mbak Yayunya masih penasaran gitu ya, pengen kuliah, pengen selesai kuliahnya. Tapi sebelum kuliahnya selesai malah dia sudah mengakhiri hidup. Jadi kayak dia itu masih terus kuliah di situ gitu loh guys. Nah gimana nih mahasiswa UGM, apakah kalian juga pernah bertemu dengan sosok Mbak Yayu ini? Kalau memang kalian pernah ketemu atau mungkin pernah denger nih cerita tentang Mbak Yayu, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya guys. Oke, cerita kelima nih, cerita horor di kampus Universitas Negeri Malang tentang seorang dosen gaib. Cerita horor ini menjadi salah satu yang masih sering dibahas hingga saat ini. Ceritanya ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapatkan arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pada pukul 17.30 atau setengah 6 sore guys. Dan saat kelas pun dimulai, anehnya saat masuk kelas, sang dosen hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dan sesaat kemudian kabar mengejutkan pun tiba saat si penanggung jawab kelas ini mendapat kabar kalau dosen yang asli sebenarnya sedang berhalangan hadir guys. Nah loh, jadi siapa dong yang ngajar nih? Kalau memang dosen yang asli si Pak
A itu ternyata nggak bisa masuk nih ya, berhalangan hadir. Padahal di depan mahasiswa-mahasiswi itu ada Pak A yang lagi berdiri ngajar gitu loh guys. Nah, saking takutnya ya, sang ketua kelas ini akhirnya memberitahu dosen yang asli tentang keadaan yang terjadi saat ini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen yang asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya keluar dari kelas satu persatu. Mungkin biar nggak bikin curiga si dosen palsu tadi guys. Nah, hingga giliran si penanggung jawab itu keluar ya, jadi si penanggung jawab kelas itu keluar, sang dosen gaib itu tiba-tiba berkata, "Sudah malam atau sudah tahu?" Aduh, ngeri banget ya guys. Jadi siapa nih sebenarnya sosok dosen misterius itu? Apakah memang benar sosok ini makhluk astral? Atau mungkin sosok yang memang kembar dengan dosen yang asli dan nggak tahu apa motifnya dia ikut ngajar ya, kita nggak tahu ya. Nah itu tadi cerita horor seram ya di kampus Universitas Negeri Malang tuh tentang seorang dosen gaib. Dan cerita selanjutnya adalah tentang suara gamelan dan hantu yang ngikut. Cerita tentang ruangan gamelan yang sering terdengar suara ketika malam mungkin sudah sering kita dengar ya guys. Tapi kali ini cukup menyeramkan karena ternyata sang hantu mengikuti segerombolan mahasiswa guys. Cerita ini terjadi saat di sebuah gedung kuliah satu ya, ketika hampir tengah malam di lantai atas terdengar suara sedang nyinden dan main gamelan. Padahal kampus saat itu sudah sepi dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Ruangan lain pun tidak ada yang lampunya menyala. Dan keesokan harinya ya, setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya yang sedang kerja kelompok sehabis kelas malam. Biasanya mereka ini akan berkumpul di gazebo. Tapi karena malam penerangannya minim, akhirnya mereka pun pindah tempat guys. Ya jadi karena gazebonya itu mungkin lampunya kurang terang gitu ya guys, akhirnya mereka pun pindah tempat. Nah saat mereka pindah tempat ternyata ada sosok mahasiswa yang mengikuti mereka. Salah satu teman mereka itu mengira kalau sosok itu adalah anggota mereka juga. Tapi sosok ini terlihat aneh karena dia hanya diam saja guys. Dan mereka baru tersadar ketika mereka itu kembali ke kos masing-masing. Dan ternyata jumlah mereka hanya berdelapan. Dan siapa sosok yang ke-9 ini, ke-8 mahasiswa itu nggak ada yang tahu guys. Jadi mereka itu lagi ngumpul gitu ya di gazebo ngerjain tugas. Terus denger suara gamelan gitu dari lantai atas guys. Kayak orang lagi nyinden gitu loh, sama main gamelan. Padahal hari itu nggak ada kegiatan kayak ekstra musik tuh nggak ada guys. Dan ruangannya tuh juga udah dikunci kayak gitu loh, udah sepi. Tapi ada suara tersebut. Nah mungkin si mahasiswa-mahasiswa ini tidak menghiraukan ya suara tersebut. Dan karena memang tempat yang mereka gunakan itu gazebo-nya kurang terang, akhirnya mereka pindah tempat gitu, cari ruangan yang lebih terang. Anehnya pas mereka pindah ada yang ngikutin gitu loh, satu mahasiswa. Nah mereka nggak nyadar, dipikir ini tuh ya teman-teman mereka juga. Cuman anehnya nih orang kok diem aja kayak gitu. Nah setelah mereka balik ke kos, ternyata yang balik tuh cuma 8. Nah satu orang ini tadi tuh kemana nggak ada yang ngerti guys. Itu. Nah oke, akhirnya kita sampai di cerita selanjutnya ya, tentang penunggu pintu 6 di Universitas Sumatera Utara. Cerita ini cukup terkenal, para mahasiswa USU atau USU sangat menghindari melewati pintu keempat kampus tersebut ketika sudah sore. Soalnya dari cerita yang beredar ada sosok perempuan bergaun merah yang seringkali menampakkan diri di sekitar pintu tersebut. Seramnya lagi, sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor seseorang yang melewati pintu keempat sendirian di saat sore atau malam hari. Oke, ini cerita dari Universitas Sumatera Utara ya. Oh, ternyata pintu keempat ya guys, bukan pintu keenam ini. Jadi pintu keempat itu nggak tahu kenapa itu kalau dilewatin pada saat sore dan juga malam hari
itu sering ada penampakan sosok perempuan bergaun merah guys, dan dia sering berdiri di sekitar pintu. Bahkan sosok itu juga sering duduk di belakang jok motor seseorang nih kalau orang itu lagi lewat gitu loh, melewati pintu keempat itu naik motor kayak gitu loh guys. Nah oke, itu tadi cerita dari kampus USU ya, atau Universitas Sumatera Utara. Nah, cerita selanjutnya tentang jembatan Texas atau teknik sastra di Universitas Indonesia. Jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satunya yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa bercerita karena tidak membawa kendaraan sehingga ia harus menyeberangi jembatan tersebut dengan jalan kaki guys, agar lebih dekat menuju kosannya yang berada di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dan kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau pun itu sedang berkabut. Ia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Tapi saat memasuki jembatan, sang mahasiswa ini merasa sedikit takut guys, karena dia melihat ada bayangan yang bergerak di seberang jembatan. Awalnya ia berpikir itu hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Serem banget ya guys. Bayangin coba, kamu lagi jalan di jembatan sendirian terus tiba-tiba ada kepala dengan rambut yang menggantung gitu, jadi posisi kebalik di tiang jembatan. Aduh, mungkin bakalan langsung pingsan kali ya kalau ketemu. Nah oke, cerita selanjutnya di Tolong Hantu di Stasiun UI. Oke, ini adalah Universitas Indonesia juga ya guys, dari Jakarta ya. Kisah horor ini sudah menjadi legenda sejak tahun 90-an. Cerita tentang seorang mahasiswa yang pulang malam dan masih menunggu kereta di stasiun UI menuju stasiun Tebet. Kereta pun tiba, sang mahasiswa lalu masuk ke dalam kereta dan hanya melihat satu penumpang yang terdiam, lesu dan berwajah dingin serta berpakaian lusuh. Ia mengira mungkin karena sudah malam, makanya penumpang itu terlihat nggak begitu bersemangat guys. Dan karena ia juga merasa lelah, sang mahasiswa tersebut tidak begitu memperdulikan kondisi aneh tersebut. Hingga akhirnya keadaan semakin janggal ketika ia menyadari kalau kereta tidak berhenti di stasiun manapun dan hanya berhenti di stasiun Tebet guys. Jadi biasanya kan kereta itu pasti transit gitu ya di setiap stasiun gitu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Tapi anehnya kereta itu langsung bablas aja gitu loh guys. Dia nggak mampir-mampir ke stasiun yang lain, langsung ke stasiun Tebet dan berhenti di stasiun Tebet sebagai tujuan akhir. Karena memang tujuan kereta ini kan utamanya ke stasiun Tebet seperti itu. Nah setelah berada di stasiun Tebet ya yang merupakan tujuan akhir dari kereta tersebut, maka mahasiswa itu pun turun. Dan saat dia turun, mahasiswa itu disapa oleh seorang satpam yang kemudian bertanya, kenapa berjalan kaki sendirian di sepanjang rel kereta? Nah, kan aneh banget gitu ya guys. Mahasiswa itu pun akhirnya tahu kalau ia menaiki kereta hantu. Dan selama ini ia ternyata itu berjalan kaki dari stasiun UI sampai ke stasiun Tebet. Dan satpam juga berkata kalau kereta pada jam tersebut itu sudah nggak ada yang lewat lagi guys. Jadi dia tadi naik apa? Kalau dia menurutnya sih dia naik kereta, tapi ternyata menurut satpam tuh satpamnya tuh ngelihat kalau si mahasiswa ini tuh jalan kaki guys, dari jauh gitu. Dia jalan gitu. Aneh kan ya? Nah itu tadi tentang kereta hantu ya di stasiun UI. Oke, untuk cerita selanjutnya tentang hantu wanita di Fakultas Teologi atau di ruang kuliah lama teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Fakultas ini memang berada di belakang sehingga minim sekali dengan cahaya matahari ya, karena cahaya matahari yang masuk ke dalam tempat ini itu
minim gitu ya guys, sehingga menyebabkan tempat tersebut jadi sedikit lembab. Ya karena posisinya berada di belakang, mungkin tertutup bangunan gedung yang lain gitu ya. Jadi nggak ada cahaya matahari masuk guys. Nggak terlalu banyak gitu loh, sehingga suasana di gedung tersebut jadi sedikit lembab. Nah, kabarnya banyak mahasiswa yang sering melihat penampakan sesosok wanita yang mengenakan baju panjang putih. Meskipun tidak ada yang tahu nama sosok tersebut, tapi banyak mahasiswa yang sering melihat sosok tersebut kerap duduk di tangga naik ke ruang kuliah. Oke, mungkin buat kalian nih mahasiswa-mahasiswi kampus teologi ya, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wajana, mungkin ada yang pernah ketemu dengan sosok wanita tersebut. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya guys. Dan cerita horor selanjutnya adalah hantu di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN atau Universitas Islam Negeri. Nah, meskipun di Universitas Islam Negeri ini tidak memiliki banyak cerita horor, tapi ada satu yang terkenal, yaitu gangguan kepada mahasiswa yang mengambil kuliah sore atau malam hari. Salah satunya adalah hantu yang berada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN. Kata pengakuan salah satu mahasiswa, hantu tersebut kerap berulah dengan memainkan pintu atau mematikan lampu guys. Nah cukup iseng juga ya, mungkin memang gangguannya nggak terlalu ekstrim. Tapi ya suka jahil gitu ya dengan mainin pintu serta matiin lampu guys. Dan cerita selanjutnya adalah hantu lagu gugur bunga di Bundaran Teknik UGM. Oke, ini cerita dari UGM lagi guys, salah satu kampus di Yogyakarta. Entah mitos atau legenda yang turun-menurun yang sudah dipercaya mahasiswa UGM tentang larangan menyanyikan lagu di Bundaran Teknik UGM. Berdasarkan cerita yang beredar, kita nggak boleh menyanyikan lagu gugur bunga ketika berada di area tersebut. Karena konon akan ada sosok yang menampakkan diri dan akan mengikuti kalian guys. Bahkan bisa-bisa sampai ada kejadian mengerikan yang terjadi. Nah, konon katanya hal itu terjadi karena dulu ada mahasiswa UGM yang putus cinta dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat tersebut. Nah, apa hubungannya ya bunuh diri dengan lagu gugur bunga gitu? Tapi ya mungkin mahasiswa yang bunuh diri itu dulu dia sangat menyukai lagu gugur bunga tersebut guys. Jadi kalau ada yang nyanyiin gugur bunga dia nongol gitu ya mungkin. Nah buat kalian mahasiswa UGM mungkin kalian bisa menambahkan cerita tentang hantu ini. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan cerita selanjutnya ini adalah tentang hantu kebaya merah di Universitas Indonesia. Oke, ini di Universitas Indonesia UI ya, di Jakarta lagi nih. Dan ini menurut cerita yang beredar, katanya jika ada seseorang yang mengendarai mobil pada malam hari dan melewati gerbang UI, lalu melihat sosok wanita berkebaya merah duduk di belakang jok melalui kaca spion, maka kamu harus mengitari gerbang UI untuk mengembalikannya pulang ke depan gapura gerbang UI guys. Nah kalau kamu langsung tancap gas nih ya, maksudnya nggak putar balik, itu berarti kamu akan membawanya pergi tanpa mengembalikannya lagi. Dan kemungkinan sosok tersebut akan mengikuti kamu sampai rumah guys. Aduh ngeri banget ini. Nah, mungkin ada mahasiswa UI yang pernah ditumpangin sama sosok wanita berkebaya merah ini. Ya, mungkin kalau kalian mengalami atau mungkin teman kalian ada yang mengalami, kalian bisa juga tambahkan cerita ya guys di kolom komentar. Nah, masih tentang kampus UI nih, tapi kali ini adalah cerita horor di asrama kampus UI guys. Mungkin ada yang pernah tinggal di asrama UI. Dan mungkin juga kalian sudah mendengar ya kisah yang menjadi cerita umum kalau asrama kampus ini menyimpan banyak sekali cerita misteri. Sebut saja tentang kisah pintu kamar yang selalu diketuk oleh makhluk halus sampai mahasiswa yang diganggu di kamar mandi asrama. Dan cerita-cerita horor yang berkembang yang terus diceritakan dari mulut ke mulut tentang asrama ini semuanya bikin merinding guys. Bahkan ada salah satu kamar yang dibiarkan tidak berpenghuni guys. Jadi memang nggak boleh ditempati gitu ya. Soalnya mahasiswa yang menjadi penghuni kamar tersebut
sebelumnya selalu diganggu oleh kehadiran mereka. Nah, gimana gangguan tersebut tidak terlalu diceritakan secara mendetail guys. Intinya karena mungkin gangguannya sudah termasuk cukup ekstrim mungkin ya. Jadi akhirnya diputuskan kalau kamar tersebut tidak boleh ditempati guys. Nah, itu tadi tentang asrama di kampus UI. Dan cerita selanjutnya tentang beringin di kampus Unila. Nah, mungkin kalian yang kuliah ya, yang kuliah di kampus Universitas Lampung atau Unila, mungkin kalian pernah nongkrong nih di dekat beringin yang ada di kampus tersebut. Nah, kalau siang hari kawasan Beringin Cinta, jadi ini kawasan ini disebut Beringin Cinta gitu ya. Itu memang cocok untuk dijadikan tempat bersantai karena ya pastinya kan rindang gitu ya guys. Jadi suasananya kan mungkin sejuk. Jadi anginnya juga mungkin sepoi-sepoi gitulah di bawah pohon gede, pasti kan seger gitu ya. Dan pasti juga sangat ramai oleh mahasiswa yang sekedar ngobrol ataupun lagi ngerjain tugas. Tapi beda ceritanya kalau kamu nongkrong di kawasan ini saat malam hari. Karena beringin tersebut sering dikunjungi oleh penampakan dua perempuan kembar guys. Seramnya lagi, kedua penampakan itu memakai gaun hitam. Dan karena kehadiran sosok kembar ini yang membuat mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di sana itu gak ada yang pengen berada di kawasan tersebut setelah senja gitu. Karena biasanya kalau mereka nongkrong di bawah pohon beringin tersebut saat sore hari apalagi malam hari, mereka bakalan ketemu sama sosok bergaun hitam yang kembar itu guys. Nah, siapa sosok gaun hitam itu juga tidak diceritakan di cerita ini secara detail ya. Mungkin kalian yang mengerti bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Nah, itu tadi guys beberapa cerita horor tentang kampus-kampus yang berada di Indonesia ya, yang cukup melegenda dan menjadi buah bibir yang terus menerus berkembang dari tahun ke tahun lewat mulut ke mulut ya, yang menjadi urban legend. Nah, tentang kebenaran kisah itu juga belum diketahui kebenarannya nih guys. Kalau mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan kalian bisa ikut menambahkan di kolom komentar ya guys. Nah, oke, buat kalian yang suka dengan cerita gue kali ini, silakan untuk klik tombol like-nya ya guys, dibantu juga buat subscribe-nya biar gue tambah semangat untuk menghadirkan video-video terbaru tentang kisah-kisah horor nyata untuk menghibur kalian semua, khususnya pecinta horror story. Nah, buat kalian yang kepingin ikut sharing tentang cerita-cerita horor yang mungkin kalian alami atau mungkin yang kalian ketahui nih, kalian boleh kirimkan cerita kalian ya ke email dari Real Horror Story. Nanti alamat emailnya bisa kalian lihat di deskripsi. Dan RHS juga ada Spotify-nya guys. Untuk alamat Spotify-nya juga bisa kalian klik nanti ya di deskripsi ya, bisa kalian lihat di sana. Dan Real Horror Story ini biasanya akan update setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jika memang pada hari Kamis malam Jumat itu RHS berhalangan untuk tayang, pasti nanti akan tayang di malam-malam yang lain guys. Nah, itu sebabnya kalian perlu menyalakan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Nah, sekali lagi mohon dibantu dukungannya buat subscribe, like, komen, serta share-nya ya guys buat kalian semua. Dan thank you banget yang udah dukung gue. Semoga kalian selalu ditambah rezekinya, selalu diberkati dan selalu diberi kemudahan, kebahagiaan dan kesehatan. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.